Suamiki pelang tiba-tiba begitu membika penti, yang melihat ki sedang menggendong anak kami sambil memasak. Sementara selire keluar Hanaya sedang menonton, ya berkata dengan suara dingin, "Melai besok kalian semua pergi dari rumahki." Saat itu bulan Agustus di Jakarta Selatan, puncak musim hujan. Hujan tiren tanpa henti, bukan badai, tapi gerimis ang terus-menerus tiren door pagi hingga sore. Jalanan selalu basah dan jemiran de balkon sudah 3 hari tidak kering. Di dalam apartemen kami ang kisel, aroma bibir la beginning untuk anaki berkamper dengan bau hujan ang masuk melalui villa jendela. Terdengar biasa saya, tapi ketika aki mengingatnya sekarang, itulah aroma dari awal sebuah badai besar dalam hidup kami. Namaki Dahlia. Usiaki 34 dan saat itu. Sebelum melahirkan, aki adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta dekat rumah. Pekerjaan itu tidak membuatki kaya, tapi aki sangat menyukai anak-anak. Aki suka perasaan setiap pagi saat mereka memanggil kibi guru Dahlia seperti kikauan biring geria angry. Lalu aki melahirkan bintang. Saat itu usianya baru 8 bulan dan mulai tumbuh gigi. Jade tidurnya tidak pernah naik de malam hari. Dan de pagi hari ya selalu menempel padaki seperti lentah. Suamiki bernama Bima, 5 dan lebih tua dariku, seorang insinyur sipil di sebuah perusahaan konstruksi. Baunya selalu seperti bau matahari, tebi semen dan jas hujan ang basah. Ya tidak banyak bicara dan bukan tipe pria ang pandai meraih istri. Tapi setiap akhir bulan saat hujan, ya memberikan hampir selire gajinya kepadaki. Hanaya menaisakan sedikit untuk ongkos dan kopi de proyek. Ya selalu berkata, merawat anak di rumah itu sudah cukup sulit, ya ada masalah yang. Serahkan saya padaki. Apartemen kami selias 62 berada di sebuah gedung tua di Jakarta Selatan. Tidak bare, tidak juga mewah. Terkadang di lorong terjun bau timus terasi atau ikan goreng dari tetangga. Tapi bagiki ini adalah sarang kami. Kami menciselnya berdia melalui dan setiap bulan kami harus mengesankan ikat penghang untuk bisa membayar angsuran. Terkadang saat melihat strik pembayaran, aki menghela napas, tapi juga tersenyum. Kami memang penaya hitang, tapi saat kami menitip penti, rumah ini adalah milik kami. Sedikit lagi bersabar. Aki percaya padanya. Bagi seorang wanita, istana bukanlah segalanya. Cukup jika pria ang bersama mitai kara mencintai dan menghargai istri serta anaknya. Namun segalanya mulai berubah. Suara itu de mengkeketige bulan Agustus hujan juga tiren. Aki baru saya menyederkan bintang ketika ponsel Bima berdering. Ya menjawabnya di balkon. Suaranya pelan. Tapi aki masih bisa mendengar beberapa kata. Ya, Bi. Berangkat saya. Nanti Bima jemput di terminal. Malamnya Bima pulang terlambat. Ya bahkan belum melepas jaketnya yang basah kiek. Ya menatapki dengan rahi. Dahlia, besok bapak dan ibu dari Bandung mau ke sini. Sama bela juga. Katanya mau hari kerja di salon kecantikan di Jakarta. Tanhanki ang sedang menghadap bibir bintang terhenti. Bapak, ibu dan bela mereka bertiga, Mas. Bima mengangguk. Ada sedikit rasa malu di matanya. Ya, bapak bosan di kampung. Kalau ibu lihatnya sering sakit, ya sekalian mau periksa dan tinggal di sini dulu. Bela baru saya resig dari pekerjaan lamanya, mungkin hanya beberapa minggu. Kamu sabar dulu, ayah. Aki terdiam beberapa detik sebelum mengangguk. Bukannya aki tidak khawatir, kami punya anak kisel, saat itu saya sudah butuh penyesuaian besar, apalagi 3 orang dewasa. Tapi mereka adalah mertuaki dan adik kiparki. Aki adalah menantinya. Tidak mungkin aki langsung menanyakan mereka masam. Kata orang menanti itu sudah seperti anak kandung sendiri terdengar indah. Tapi menjadi anak satunya di rumah suami bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya aki bangun jam 5 pagi. Semalam bintang rival sampai jam dini hari. Metaki pere, tapi aki memaksakan diri pergi ke pasar lebih awal.
Aki membeli iga sapi intik de biat sip, kanking, dan sedeket ayam intik de goreng. Aki pikir mertuaki datang dari kampung. Mungkin mereka lebe suka masakan rimahan ang sederhana. Saat bilang, Aki memasak sambal. Menggendong bentang dengan gendongan bayi. Anak itu sangat rewel. Terkadang ia menyisipkan wayanaya ke bayikie. Aki dengan saat tangan mengeris daging dan saat tangan lagi menan anaki. Sekitar jam 10 pagi Bima datang bersama bapak, ibu dan bela. Tiga koper besar deseret masak keryang Tommy. Arian masa minetes dari ruda-rudanea. Mertia laki-laki ki pak lando. Kiris tapi soranea te gas. Begiti masak, ja langsing miliat sekeliling dan berkata, 5 yuga, agak sempet. Tapi intik de Jakarta ini sudah lebih berinting dari ang lain. Mertia perempianki bilaras melepas selendangnya ang basa dan menyala napas. Akhirnya sampai yuga. Capek sekali perjalanannya. Mana Dahlia? Tolong ambilkan ibu air hangat. Aki segera menierengkan bentang ke box bijna dan berlari ke dapur untuk menyiangkan air. De belakang ada bela. Saat tangan menare koper pinkna, saat tangan lagi memegang ponsel. Isyane 20 dan, kilitna piti, iyeng rambutnya ikal, dan kat kaki meranaya mengkilap. Melihatki, ya tussennya manis. Mbak Dahlia, kau kirisan sekarang. Kan kima diriman kiris anak harusnya lebih santai daripada ang kerja. Kok malah kelihatan kisel. Aki terdiam, tapi hanya tussenem untuk menghindar. Bentang siering bangun malam, ya dikirang tidur saya. Kisi mika di sana, habis itu kita makan. Bela meletakkan kopernya di tengah riang Tommy. Ya melirik makanan ang kisarikan dan diam-diam menciber. Mungkin ya pikir Aki tidak melihatnya. Sudah di Jakarta makannya masih kangkung sama ikan goreng. Mbah, kirain ada makanan ang lebih spesial. Sebelum Aki sempat menjawab bilaras tertawa. Sudahlah di rumah kakakmi, apa yang ada IT ang dimakan. Dahlia kan baru melahirkan, bisa menyiapkan segini saya sudah bagus. Terdengar Shulaya membelaki tapi entah kenapa hati kita terasa berat. Rasanya sejak hari pertama Aki sudah ditempatkan pada posisi seorang pelayan dan tak ada yang peduli apakah Aki lela atau tidak. Saat makan siang itu, Aki duduk di samping Bima. Sesekali ia menara lauk de piringki. Pak Lando makan dengan lambat bertanya tentang pekerjaan Bima de proyek konstruksi. Bilaras terus-menerus melirik bentang yang ada di box bayi. Kenapa anak itu menangis terus? Dili waktu Aki membesarkan kedua anaki, di mana Aki letakkan di situ saya mereka diam anak-anak sekarang terlalu dimanja, makanya lengket terus sama ibunya. Aki hanya mengangguk. Bima menatapki. Mungkin ia melihat kanting mataki ang hitam, ya dia menempali. Bentang lag hitam begege. Ya di rewel. Bilaras tidak berkomentar lagi, tapi tatapannya sudah berkata, Aki tidak bekis mengiris anak. Setelah makan, Aki berdiri untuk membereskan piring. Bela keluar dengan ponselnya dan duduk di sofa. Ya asik scrolling sambil bertanya, Mbak Dahlia password wijnaya apa? Setelah Aki memberitainya, ya tussenem lebar. Inting internetnya cepat. Kalau tidak, bagaimana Aki bisa live streaming jualan? Aki membawa piring-piring ke dapur. Terdengar suara koper-koper dimasukkan ke kamar Tommy. Kalian bilar laras tentang lititnya, batik Pak Lando, dan tawa bela menonton video di riang Tommy. Apartemen kami ang selias 62 tiba-tiba menjadi sangat sesak. Sesak bukan hanya karena jumlah orang bertambah, tapi karena di dalam diri perasaan tersikik mulai muncul. Malam harinya saat mertuaki dan Bela sudah tidur, Bima membantiki menyemir sisa pakaian di balkon. Gerimis masih tiren dan angin terasa dingin. Ya berdiri di sampingki dan berbisik, maaf ayah, kami jadi capek. Kita sabar sebentar ayah, nanti Aki iris. Aki menyepit bayi mengel bentang di jemiran dan tussenem. Enggak apa-apa, kan ada bapak dan ibu di sini.
Aki bisa kok. Aki hanaya berkata begitu. Tapi mataki tertiyo pada sila pinti ruang tami. Tiga koper iti masi tergeletak desidit belum sepenenaya de bonkar. Inta kenapa saat melihat koper-koper iti, dadaki terasa sesak seperti langit sebelum badai besar datang. Aki belum tahu saat iti bahwa koper-koper iti tidak hanya berisi pakaian dari kampung. Mereka juga membawa kebiasaan birik, favoritisme, dan sebuah itang besar ang hamper. Menansirkan keluarga kecil kami. Selama 3 hari pertama mereka tinggal, Aki hampir tidak punya kesempatan untuk tidak lebih dari 5 menit. Pagi-pagi bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya bintang sudah menangis karena kesenaya bengkak. Aki menggendong anaki sambil merebus air untuk kopi paklando. Sudah menjadi kebiasaan untuk minum kopi tebrek panas setiap pagi. Kopenaya harus benar-benar panas dan gangkenaya harus disiram air panas dulu sebelum dijual. Jika sedikit saya dengen, ia akan mengeritkan kenang. Dahlia, mana kopenaya? Aki biasa minum pagi-pagi. Kalau telat, rasanya hamba syarian. Aki cepat-cepat menjawab dari dapur. Ya, pak. Sedang dibiat. Saat ditangkan menggendong anak. Saat ditangkan lagi meraih toples kopi. Bintang menaisipkan wayanaya kebaiki. Menangis dan Aki berisa menenangkannya. Sabar ayah, nak. Mama biat kopi sebentar. Habis iti mama gendong lagi. Wie laras keluar dari kamar. Rambutnya masih tergeleng roh. Ya menatap dan bintang lalu menjiber. Anak iti lengket sekali. Dili waktu Aki membesarkan Bima dan Bella kalau ditare di kasar diam saya. Biarkan saya menangis sedikit. Kalau digendong terus nanti kebiasaan Aki tersenaim paksa. Ya, Bi. Lagi tembege jade badannya engak enak. Ya tidak menjawab, hanya tidak de kersimia makan dan bertanya dengan tenang. Sarapan apa kita? Bapakmi iti tidak biasa sarapan roti saya. Aki menelan lidah tadi malam bintang revel. Aki hanya tidur jam. Tapi mendengar pertanyaan mertuaki, Aki meletakkan bintang di stroller naya dan kembali ke dapur untuk memasak soto ayam. Pikirki orang tua dari kampung punya kebiasaan masing-masing. Sedikit sabar tidak ada salahnya. Pukul 30 Bella keluar dari kamar mengenakan pisetra warna pink, rambutnya dekat berantakan. Ya memegang ponsel, matanya terpaki pada layar. Ya melewati meja makan, melirik pansi soto dan bertanya, Mbak Dahlia, ada kopi? Aki engak mau soto. Kopi saya biar melek. Saat itu Aki sedang menyang soto untuk pak lando dan menjawab dengan tergesa-gesa. Ada kopi saya 3 kumain en saat di lemari. Bella, tolong biat sendiri dili ayah. Tanghan embak lagi sibuk. Bella mengangkat wayanaya dan cemberit. Aki engak taiter musnaya de mana. Mbak saya hang biatkan. Aki mau online kari lovunghan kerja. Aki melirik bintang ang sudah hampir menangis lagi. Lali Aki melihat mangkuk soto ang masih panas. Sebelum Aki sempat menjawab bilaras menela. Buatkan saya untuk ada kiparmi. Cuma berapa menit sih, Dahlia? Dia di sini kan untuk hari kerja. Stres juga dia. Bukannya main-main. Aki terpaksa meletakkan mangkuk dan membiarkan kopi untuk Bella. Ya mengambil gelas dariki meniupnya dan tersenyum. Makasa ayah, embak. Embak memang sudah terbiasa dirima, jadi cepat sekali mengerjakan hal-hal seperti ini. Terdengar ringan, tapi rasanya seperti batu besar ang menimpa dadaki. Aki berada dirima bukan berarti Aki tidak melakukan apa-apa. Hanya saya apa ang kelakukan tidak disebut pekerjaan. Sejak saat itu, ritme kehidupan di dalam apartemen berubah. Dili Aki hanya perlu memikirkan Bima ang berangkat kerja dan merawat bintang. Makanan pun sederhana. Kalau Lela kami berdua cukup makan mie instan atau sarden kolengan. Tidak masalah. Sekarang berbeda. Pak Lando ingin makan harus tepat waktu.
Bilaras tidak suka lauk ang dibeli di liar. Bela ingin kopi de pagi hari, tidak mau makanan bermenaik di siang hari dan de malam hari tidak boleh banaik nasi karena takut gemuk. Suatu kali aki membeli ikan intik di pepes. Aki juga menggoreng beberapa ekor dan minimus kangkung. Kekira mertuaki akan suka. Pak Lando makan setengah piring dan menghangik angik. Boleh juga pepes ini. Setidaknya kami bisa juga memasak masakan kampung. Belum sempat aki merasa senang. Bela mengkulak ikan dan cemberut. Direnaya banayak mbak. Aki takut makan ang begini. Lain kali bisa masak ayam atau salat saya biasa. Bilaras tertawa. Anak ini, di mana kami belajar makanan-makanan asing itu. Tapi Dahlia, dengarkan ada kiparni. Sesekali variasikan masakan mi biar dia juga bisa makan. Aki hanya menghangik dalam hati menghitung apa yang harus dibeli. Besok bagaimana cara memasaknya dan apakah anggaran bulan ini cukup. Yang bulanan dari Bima tidak kesel tapi ada tambahan 3 orang dewasa. Listrik, air beras, sesi, pupuk bentang. Pengeluaran terasa seperti semet ang mengeribenge makanan perlahan-lahan menghabiskan segalanya. Setiap kali kami makan, aki selalu ang memeruskan. Begitu Pak Lando meletakkan sendoknya, ia langsung ke sofa untuk menonton lepitan imam. Bilaras setelah minum air akan mengelusul lititnya lalu beristirahat. Bela setelah makan hanya meninggalkan piringnya di pinggir meja dan berkata dengan santai, Mbak Dahlia, tolong kisahnya. Aki lagi chatting sama pihak salon. Ada interview. Aki melihat piringnya ang masih ada sisa nasi dan menjawab sambil tersenyum. Ya, iris saya pekerjaan. Tapi seringkali aki melihatnya tidak sedang melamar pekerjaan. Ya sedang asik menonton video nal terbare di TikTok atau tertawa melihat video orang pemertas mewah. Suatu kali ia berbaring di sofa sambil berbicara dengan temannya di telepon. Ya, aki di apartemen kaki di Jakarta. Tinggal gratis, kima akak membusangkan karena anaknya nangis stres. Aki sedang mencisi piring di dapur dan ketika mendengarnya, tanganki berhenti di stroller. Di sebelah pintu dapur, bentang sedang menggigit mainannya sambil menatapki. Aki menendek dan tersenyum pada anaki berisau meyakinkan diri untuk tidak peduli. Anak muda sekarang bicaranya ceplas-ceplos. Jangan diambil hati. Tapi sikap ceplas-ceplosnya menjadi kebiasaan. Saat bela bitte handik, ia akan memanggilki. Saat tidak bisa menemukan chargernya, aki juga ang dikari. Ya memesan boba dari lobby tapi tidak mau turun untuk mengambilnya. Ya akan menereki, Mbak Dahlia, bisa tolong ambilkan boba ki di bawah. Aki lagi teleponnya. Aki melihat gerimis di liar jendela. Aki baru saya menghanti pupuk bentang dan perut anak itu sedang tidak enak. Dengan sabar aki berkata, kami saya ang turun. Aki lagi menederkan bentang. Bela cemberut. Tapi sebelum ia menjawab, Bilaras berteriak dari kamar. Dahlia, ambilkan saya untuk ada kiparmi. Kan ada lift, kami tidak akan naik tangga. Malah sekali se. Aki menggendong bentang dan berdiri. Saat pintu lift tertutup, aki melihat diriku di cermin. Rambut berantakan, bayi ada noda sisi dan lingkaran hitam di bawah mata. Aki jade berpikir, lucu sekali. Kata orang menjadi menanti bite kesabaran. Tapi sepertinya kesabaranki adalah menelan semeahan jalan di tenggorokanki. Malamnya Bima pulang terlambat. Ia sedang melepas sepatu di depan pintu dan melihatki melipat pakaian di samping box bentang. Ia mendekatiku dan memiat baiki pelan. Capek ayah, sayang. Aki langsung menggeleng. Engak sudah biasa. Ya menatapki lama sepertinya tidak berkaya. Ibu dan bela merepotkannya. Aki menendek dan melipat bayi kisel bentang berusaha membuat suara kita terdengar normal. Engak kok. Ibu kan kima belum terbiasa di apartemen. Bela juga lagi hari kerja. Selama aki bisa bantu di rumah, aki akan bantu.
Bima mengela napas dan didik de sampingki. Kalau ada masalah, bilang sama aki. Jangan kami pendam sendiri. Aki tersenyum. Mungkin senyum kita lihat pikat saat itu. Aki tahu, tapi aki tidak mengatakan ang sebenarnya. Aki takut membiak naya susah. Aki takut ya berpikir aki pelit pada keliargannya. Aki juga tidak mau kami bertengkar hanya karena beberapa piring, sekanker kopi, dan perintah-perintah sepele. Kata orang, kesabaran adalah kunci rumah tangga yang damai. Aki percaya itu. Atau lebih tepatnya, aki memaksa diriku untuk percaya malam itu. Bintang demam karena tembe gege. Aki menggendongnya bolak-balik de kamer menepik pingingnya sambil bersenanding. Diriang Tommy pak lando mase meneola. Terdengar tawa bela ang sedang bermain ponsel. Keran yang pakaian belum sempat kilipat dan mangkuk bintang masih terendam di wastafel. Aki didik di tepi tempat tidur. Bintang sudah terlelap di bawahki. Lenganki sudah kebas, tapi aki tidak bisa menirengkannya karena takut ia bangun. Dari villa binti aki melihat gelas kopi bela ang tidak habis. Di sebelahnya ada bungkus biskuit, tisu bekas, dan remote. Tipe rumah kami masa apartemen 62 maang sama, mia ang sama, lampu kining ang sama. Tapi entah kenapa, setelah beberapa hari aki merasa seperti menempang di rumahki sendiri. Memasuki minggu kedua, aki sudah terbiasa namaki selalu dipanggil. Kadang saat aki sedang menghanti popok bintang, mertuaki akan menairiki menghambulkan menaik kaya pitinaya. Kadang baru saya aki meletakkan anaki di box, pak landu menairiki membiat kopi lahi. Kadang aki sedang mencuci beras. Bella akan berteriak dari kamar. Mbak Dahlia, lihat jepit rambut perakingha. Aki tidak tahu di mana jepit itu. Sejujurnya aki tidak punya waktu untuk mengingat di mana letak barang-barang semua orang. Tapi aki tetap mencarinya. Aki mencarinya di bawah bantal, di sofa, di rak, bahkan di dalam kantong belanjaan yang ia bawa kemarin. Ketika aki menemukan jepit itu di dalam tas bela sendiri, ia hanya tertawa. Oh, lipa. Hebat banget sih. Embak matanya ajaib. Semua bisa ketemu. Aki hanya ikut tertawa, tapi utaki lela. Terkadang saat orang memijimi hebat, bukan karena mereka kagum, tapi karena mereka ingin menairimi lahi lain kali. Hari itu hari Kamis, langit Jakarta mending siak pagi. Ian rintik-rintik, tapi cukup deras untuk membasahi kaca jendela. Aki memanfaatkan waktu tidur singkat bintang untuk memasak sup iga untuk makan malam. Karena ada Tommy, aki harus menaimbangkan rasa masakan agar kusuk dengan lidah mertuaki dan juga tidak menghabiskan anggaran. Bahkan saat memilih kangkung pun harus hati-hati karena bilar laras sangat kritis. Kalau sayurnya agak tua, ia akan bilang aki tidak pandai belanja. Kalau ikannya amis, ia akan bilang aki tidak pandai memasak. Menjelang siang, bela keluar dari kamar. Ja mengenakan gaan setra berwarna krim dengan model leer persige dan lengan menghembing. Typical pakaian gadis ang suka berfoto de kave estetik. Aroma parfumnya menaibar keseliere riang Tommy. Ja berpiter di depan Fermin dan bertanya, Mbak Dahlia, gaan ini bikin aki kelihatan gemik en gek. Saat itu aki sedang menggendong bintang ang bare bangen dan rival, ja die aki hanya melirik sekilas dan menjawab, engak kusuk kok biat kami. Bela tersenyum, tampak puas. Tapi sebelum ia keluar, ia menindik dan berteriak, ayo ampun, ada noda foundation. Aki melihatnya ada noda kisel berwarna krim di iyeng ganaya. Kalau tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Waya bela langsung masam. Astaga. Padahal ini baru belir per 900.000 lo. Nanti sore mau videoan sama teman de kafe. Mbak tolong kisien bagian ini ayo. Jangan degusuk kensang. Ini setra nanti risak kalau masuk mesin gisi. Aki tertegen sekarang. Bel. Aki lagi gendong bintang lagi revel banget. Bela melirik anak de lenghanki, lale kembali menatap ganaya.
Dengan santai yamen jawab tare dile sebentar bainaya. Engak apa-apa kok, anak nangis sesekali. Bahkan lebe jago naisi daripada aki. Kalau aki angkerjakan bisa-bisa malah risak. Sebelum aki sempat menjawab belaras keluar dari kamar. Ya mendengar percakapan kami. Hisikan saya untuk ada kiparmi Dahlia. Bela mau ketemu teman-temannya. Kalau bayinya kisit nanti malah ditertawakan. Kami kan di rumah saya, selipkan saya pekerjaan itu beberapa menit. Aki memelik bentang erat-erat. Ya menaisipkan wayanaya kedadaki masa menangis pelan. Dengan lere aki berkata, ya, Bi. Saya tenangkan bentang dili. Bi laras mengeritkan kenang. Hala, tidak ada ang mati karena tangisan anak kisel. Dili waktu aki membesarkan Bima, dia menangis sampai suaranya serak. Tembi besar baik-baik saya, kan. Kalau terlalu dimanya nanti gampang sakit. Mendengar itu aki tidak berkitik. Ada saatnya kau tidak menjawab bukan karena sedih, tapi karena kau tahu. Sekalipun kau bicara, tidak akan ada yang mendengarkan. Aki meletakkan bentang di strollernya, memberinya mainan gegitan, dan membawa gaan bela ke kamar mandi. Airnya sangat dingin. Aki menyang sedikit sabun menggosok noda itu dengan lembut. Kan setelah itu tipis dan listen, jadi aki harus duduk di lantai. Saat di tangan memegang, saat di tangan menggosok. Di riang Tommy bentang mulai menangis. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Aki panik dan hendak berdiri ketika belaras berteriak, selesaikan dili itu. Biar aki lihat anaknya. Tapi ya hanya berdiri di samping stroller menggoyangkannya sedikit, lalu kembali asik dengan ponselnya. Bentang menangis semakin kencang karena tidak melihatki. Hatiku seperti diremas mendengar tangisan anakki. Tanganku bekerja lebih cepat. Sabenya semakin licin. Nanaya belum hilang sepenuhnya dan aki tidak bisa menggosok terlalu keras. Terdengar suara bela dari sofa. Ya sedang siaran langsung menjual makaib. Suaranya manja dan dibiat-biat. Hai guys, aki lagi di apartemen kakaki di Jakarta. Tempatnya ukese. Akak gelap sedikit. Tapi kelitki tetap fresekan. Aki duduk di lantai kamar mandi mendengar kata ukese dan tenggorokanki seperti tersembat. Apartemen ini adalah hasil keringat suamiki. Dari setiap rupiah yang kami hemat, dari sekian kali aki ingin membeli baju-baju, tapi kiringkan niat dia mesesi anaki. Dan demilit bela, tempat ini hanyalah riang hang uke untuk siaran langsung. Tak lama kemudian, aki mendengarnya tertawa. Belum pernah salon sendiri. Masih dipikiran. Gewek itu kan harus tahu cara investasi pada diri sendiri. Kalau seharian kima kiselen daper, pasti ditinggal suami. Tanganki berhenti di amber. Aki tahu itu tidak ditikan langsung padaki. Tapi di rumah ini, siapa lagi yang kisel dan seharian di daper kalau bukan aki. Bilar mendengarnya dan tertawa. Ada benarnya juga anak ini. Wanita itu harus pintar dandan. Dahlia kalau ada waktu sisiran juga ayo. Jangan biarkan suamimu pelang melihatmu seperti itu. Nanti dia bosan. Aki menendek dan melanjutkan mencisi. Air memer sekewayaki. Entah itu air dari emmer atau air mataki. Kekatakan pada diriku sendiri jangan dipedulikan. Setelah selesai, aki memeraskan itu dengan lembut dan menyemernaya. Tanganku memerah karena terlalu lama terendam air dan perih karena sabun. Aki berlari keluar untuk menggendong bentang. Anak itu sudah lelah menangis. Wayanaya merah, belimatanaya basah. Saat aki menggendongnya, ya terisak dan berpegangan erat pada bayiku. Bela mengambilkannya dan memeriksannya di bawah cahaya lampu. Bolehlah, embak. Enteng engak risak. Lain kali pisahkan saya kishan bayi-bayiku ang seperti ini. Ayo, aki engak percaya sama mesin kisi. Aki menatapnya. Karena bicara sangat manis.
Tidak ada suatu kata pun ang benar-benar kasar ang bisa kiputus, tapi justru kemanisan itulah ang membuat jengkel. Seperti benang tipis ang melilit pergelangan tangan ni. Awalnya tidak sakit, tapi semakin lama semakin kencang dan melekai. Suara harinya bima pelang lebe awal. Begitu masuk, ia melihat ki sedang menghipas lobby untuk bibir bintang. Bintang sedang bermain diplomat naya. Ia mencisi tangan lalu mendekati ki dan memegang tangan ki. Kenapa tangan ini merau begini? Aki kaget dan menarik tangan ki. Bukan apa-apa, tadi kima nasi agak lama, kening naya berkerit. Nasi apa sampai semera ini? Aki menendek pira-pira mengambil lobby ang yate. Tadi ada noda de bayu bela. Aki kisi sebentar. Bahana setra, yade harus hati-hati. Bima terdiam. Aki tidak berani menatap naya karena aki tahu aki bisa menangis jika kami saling pandang. Dan Aki tidak mau menangis. Aki tidak mau air mata ki digunakan untuk menidaki sedang mengemis simpati. Ia menarik napas dalam-dalam. Lain kali kalau kami capek, tinggalkan saya. Bukan kami ang harus mengerjakan semuanya. Aki tersenyum. Aki tahu. Kima abayu kok. Ia mengatakan itu, tapi rasa sakit di tangan kita rasa hingga malam hari. Aki mulai sadar jika Aki terus menerima semuanya, orang akan berpikir Aki dilahirkan untuk menjadi pesira. Malamnya belap-belang. Terlambat, wangen parfum, bibir merah merona, dan membawa kantung belanjaan bare. Begitu masuk rima, ponselnya berdering. Saat melihat layar, wajahnya tiba-tiba berubah. Senai manisnya mendadak hilang. Aki sedang berjalan mondar-mandir menggendong bintang dan tak sengaja melihat tangannya gemetar. Ia cepat-cepat berbalik membuka pintu balkon dan keluar untuk menjawab panggilan itu. Angin di luar kencang dan suara yang di atap terdengar jelas. Tapi Aki masih mendengar suaranya. Pelan namun penuh ketakutan. Aki tahu Aki sedang kari-kara. Jangan hebenge keluar haki lahi. Aki berhenti di tengah riang Tommy. Bintang bergerak dalam gendongan ki dan di luar balkon. Bayangan bela terlihat di kasa ang basah. Ki pikir saat itu ia hanya penaya itang pada teman untuk membeli barang-barang. Aki tidak tahu bahwa panggilan telepon itu akan menjadi sembi ang menailit kekacauan besar dalam keluarga kami. Tanggal 17, langit mending dan hian tiren sejak jam 3.00 sore. Karena angin dan hian de balkon pakaian ang kiemer pagita de basa lahi. Apartemen kesel kami terasa menaisakan. Bau hian, bau menek kaya piti mertuaki, bau sisi anaki. Aki ingin membika jendela tapi lorong di liar juga basa kiek. Bintang lebe revel hari itu karena ada gegebari ang tembe. Ya menangis setiap kali diletakkan. Aki mengendong naya dari siang hingga sore. Lengan ke sudah mati rasa. Setelah membereskan makan siang, belum sempat Aki istirahat. Bilara sudah bicara. Nanti malam masak sip la beginning pakai ikhaya. Penghang bapak mi sakit bitte ang bergizi. Aki menjawab, ya bi. Apalagi ang bisa ki jawab. Masa ada sisa ikha de kulkas ang rensananaya akan kimasak bubur untuk bintang. Tapi karena mertuaki menere Aki mencisinaya, merebusnya sebentar untuk membiang kuteran, lalu merebusnya lagi untuk kaldi. Sekitar jam 5.00 sore seplabi mulai mendidih. Aki juga menggoreng teller minime sawi dan mengeluarkan asinan sawi dari kulkas. Bintang masih menangis kencang dalam gendongan ki. Wajahnya memerah, lehernya berkeringat, dan kakinya terus menendang-nendang perutki. Saat die tangan memegang anaki, saat die tangan lagi menghadik sip Aki hampir menangis karena panasnya iap dari pansi. Di riang Tommy Pak Lando sedang menonton berita. Bilar laras bermain ponsel menonton video kara menghubati rematik. Bella berbaring di sofa mengenakan dastershoten berwarna krem. Kakinya disandarkan di atas bantal sambil menghemiki kenaya. Ya bare saya manikir siang tadi.
Kekene panjang berwarna in gemida deng gaan hiasan berlian imitase kesel dan sebuah pesona pita berkilauan di jari manis. Ya sudah beberapa kali memamerkan sejak tiba. Lihat bi, aki baie rep Satimir 500.000 intik ini. Cantik kan? De kampung ingak ada hang bisa begini. Bi laras tussenem. Ja, wanita memang harus pintar merawat diri supaya dapat suami yang layak. Aki hanaya mendengarkan mereka sambil meniup-niup sip aki juga wanita. Dili aki juga suka make ip bayi dan kiki ang kantik. Tapi siak melahirkan, bahkan intik memutung kiki agar pendek dan tidak mencokar anaki pen harus kesempatkan saat ya tidur. Terkadang saat berjermen, aki kaget karena aki bikan lahi wanita ang dili. Bentang menyerit, aki terkiet. Sendok sip nauris terlepas ke dalam pansi panas. Kena bergolak. Aki biru-biru mematikan kompor tapi bentang malah semakin rewel. Aki melihat keriang Tommy dan berusaha tetap tenang. Bella, tolong gendong bentang sebentar 2 menit saya. Aki mau matikan kompor dan tuang sip panas sekali takut kena anak. Bella, ang sedang memutret kekenaya mengangkat waya. Kening naya berkerit sula aki menggang gepekerian ang sangat penting. Embak. Aki gak biasa gendong anak. Aki memoon. 2 menit saya, bel. Dia nangis kencang sekali. Aki gak bisa pakai saat di tangan. Bella segera menaikkan tangannya di dada. Tatapannya tajam sula aki meminta bantuan ang sangat besar. Ingak bisa ke kaki bari dibiat. Ini 30.500.000. Kalau anaknya revoltres yasannya resak, mbak mau ganti lachyan. Gemana kalau aki ingak sengga ya cokar dia karena kekepanjang. Nanti aki lagi ang disalahkan. Aki terpaki di dapur. Panas dari panci naik ke wayaki. Anaki menangis dan kata-kata Bella begitu dengan. Aki tidak tahu harus menjawab apa. Jika aki bilang ya egois, mertuaki akan bilang aki melawan. Jika aki diam, aki akan menanggung semuanya lagi. Bi laras mengangkat waya. Bikan pada anak ang menangis tapi padaki. Keriakan saya sendiri. Kiki belakan bari dibiat. Sayang kalau rusak. Lache pila dia belimpenaya anak ingak taikara. Gendong bayi. Aki mengegit beberki. Ja, bi. Hanaya saati kota. Ja. Tapi rasanya tenghurukan kita sembat. Aki memenghangi mereka dan memelik bentang lebe erat de penghangki. Saati tangan menghambel lap, saati tangan lage mematikan kompor. Tangkesan anaki begitu keras. Aki harus menyepet kepalanya dengan dagiki agar tidak terbentur lemari. Sepnaya mendide lage. Airnaya tempa ke kompor dan mendeses. Dari riang Tommy pak lando terdengar kesal. Berisik sekali di dapur. Tenangkan anak itu. Aki memejamkan mata sejenak. Tenangkan. Masak, bersihkan, keriakan di rumah ini. Sula semua orang berak menereki sementara aki tidak berak merasa lelah. Bella masih berbaring di sofa memitar-mitar tangannya di bawah lampu. Cantik banget. Sesuai sama harganya. Ya kan bi. Wanita ang taikara merawat diri iti ingak menaya-nayakan hidup. Bi laras tertawa. Ya dong. Ang lain ang sudah penaya suami tapi kelihatannya kikal. Makanya suaminya cepat bosan. Aki tahu siapa ang mereka sender di rumah ini. Hanaya aki ang terlihat kisel. Hanaya aki ang bayinya bau sisi, tangannya bermenak dan rambutnya bau keringat. Tapi aki tidak menjawab. Aki hanaya menjam anaki dan menenangkannya. Sebentar lagi ia nak. Nasa sudah matang, sepnaya hampir siap. Setelah ini, mama selesai kami, lalu kita duduk. Tepat saat aki berpikir begitu, terdengar suara kunci di pintu. Aki terdiam. Belum waktunya bima pulang. Biasanya ia tiba jam malam, kadang lebih malam lagi. Pintu terbuka dan angenian ang dengan masuk.
Bima berdiri di ambang pinti. Armenietis dari yakit naya. Ya membawa buah-buahan dan bibir. Pandang hanaya terpaki padaki. Aki tahu betapa menaidekannya penampilan ke saat itu. Saat tanghan menggendong anak ang suaranaya sedang serak karena menangis. Saat tanghan memegang sendok seperambitki menempel dedai ang berkeringat dan bayiki de bagian dada basah oleh sisi dan keringat. Lalu ia melihat ke riang Tommy. Ayahnya menonton ibinaya bermain ponsel. Adiknya berbaring di sofa, tangan terangkat, kaki berkilauan. Tak ada ang bicara selama beberapa detik. Hanya tanggesan bintang ang terdengar. Aki segera membiang Mika, siulai tertangkap basah dalam situasi ang memalikan. Dengan liri Aki berkata, temben cepat bilang. Sebentar lagi matang. Kisi tangan di sana. Bima tidak menjawab. Ya perlahan meletakkan buah dan bibir demi ia makan. Suara kantong plastik di atas Mia sangat pelan, tapi Aki merasa selera remai tiba-tiba hening. Bela didek dan memaksakan senyum. Cepat sekali pelangnya, Mas Bima. Lachi hian ayah jade pelang lebe awal. Bima tidak mengerokannya. Ya langsung berjalan ke dapur dan mengeluarkan tangan padaki. Sini, biar Aki gendong. Aki menatapnya. Tiba-tiba hatiku bergetar. Engak isa. Aki bisa. Ya memutingki. Suaranya sangat rendah. Berikan anaki padaki. Aki menairakan bintang pada suamiki. Setelah berpindah ke gendongan ayahnya, ya masih terisak, tapi perlahan tangisnya mereda. Sambil menepuk pinggangnya, Bima menatap anaknya, lalu ke wayaki ang berkeringat. Ada sesuatu ang berbeda di matanya saat itu. Bukan kemarahan ang meledak-ledak, tapi sebuah reaksi ang dengan. Dengan seseorang ang akhirnya melihat sesuatu ang tidak bisa lagi ia tutupi. Mungkin bila Laras merasakan aura aneh itu, ya dia angkat bicara. Rival sekali anak itu. Sidaki bilang sama Dahlia, letakkan saya dan biarkan menangis sebentar. Tapi tidak mau dengar. Kalau dimana sekarang nanti kalau besar naik ke kepala kalian. Bima menatap Ibinea. Ya tidak langsung menjawab. Ya menatap lama sebelum menghalikan pandangannya pada Bella. Bella segera meniringkan tangannya, tapi kekenanya ang berkilauan masih terlihat jelas. Jantungki berdebar kencang. Ada badai ang tidak dimilai dengan gentar. Badai itu dimilai dengan keinginan panjang di mana kau bisa mendengar tetesan air dari yakut basah ang jatuh ke lantai. Dan suara itu di dalam apartemen kami, keinginan itu adalah pertanda bahwa kesabaran Bima telah habis. Bima menggendong bintang, menepuk-nepuk pinggangnya. Karena sudah lama menangis, napas anak itu masih tersengal-sengal. Bayannya memerah. Tangan-tangan menghilnya mensingkeram kerau bayi suamiki. Aki berdiri di dapur, masih memegang sendok sip, binnen antara mematikan api atau membersihkan kuah ang tempa. Selire tu beki terasa kaki. Bima tidak langsung bicara. Keinginan istri membuat kita takut. Biasanya kesabaran Bima sangat panjang. Ya bisa pelang larut dan makan nasi dengan. Jika orang tuanya mengatakan albirik, ya akan membiarkannya. Jika belum mengele, ya hanya akan tersenyum dan tidak menggebres. Baru kali ini Aki melihatnya berdiri di tengah riang Tommy dengan ekspresi sedenghanis. Mungkin bila Laras tidak merasakan kemarahan ang memuncak di dalam diri anaknya. Ya bersandar di kursi dan berpira-pira manja. Baguslah kamu pulang cepat. Gendong anakmi biar istrimu bisa istirahat. Ki bilang juga apa, Dahlia? Lalu memanjakan anak itu. Sedikit menangis saya sudah panik. Bagaimana nanti kalau sudah besar? Bayaki memerah. Aki ingin mengatakan bahwa anaki sudah menangis sejak sore tadi dan Aki hanya bite bantuan untuk menggendongnya selama 2 menit. Bahwa Aki tidak panik tapi sudah sangat lelah. Tapi Aki tetap diam-diam bukan lagi karena hormat, tapi karena Aki sudah tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Bima menatap Ibinea.
Ibi dengar anak iti menangis selama iti. Ibi tidak banti Dalia sebentar saya. Bilara stertigen lale langsing chemberet. O ibi ine seda tua. Letet ibi sakit. Lache pila anak iti lengket naya sama ibi naya. Kalau ibi ambil malah makan kinsang nang gesnaya. Kami pikir ibi kima didik di sini tidak melakukan apa-apa. Bela iket menempali. Suara naya biat tenang tapi jelas terdengar kesal. Mas Bima, aki tadi mau banti tapi kekekikan bare panjang lagi. Kalau aki ambil anak naya terus ingak sing ya kecokar, nanti mbak Dalia naya en aki lagi. Ya bahkan menanyakan tangan naya Sula sedang menjelaskan. Bima menatap tangan adik naya lama sekali. Ya tidak memarahi bela. Ya naya bertanya sotial. Suara naya dengen. Apa kekimi lebih penting daripada tanggasan keponakanmi? Waya bela memera. Mas ngomong apa se? Aki ingak belang begiti tapi aki kan juga harus yoga barangki. Ini sarpameres 000 bukan yang rese dari pasar. Mendengar iti hati kipere. Op 1500.000 entek keki. Sementara aki sudah 9 tidak bisa membeli bayi bare karena takut kekirangan yang entek pupuk anaki. Aki tidak iri pada adik iparki jika ia ingin mempercantik diri. Angki sesale adalah dirima ini kelelahanki tidak ada harganya sehingga tidak ada rang mau peduli. Bima menule padaki. Matikan kompor naya. Aki gendong bentang. Aki segera meletakkan sendok dan mematikan kompor. Aki membersihkan kio de pinggir naya. Tanhanki gemeter hingga lap naya jate ke lantai. Saat aki membengkek entek mengambil naya, metaki akhir naya tempa. Bukan karena aki dibela, tapi karena saat itilah aki sadar betapa lama aki telah mendengar kata-kata iti. Bima membawa anak naya ke tengah riang Tommy. Ya tidak. Ya berdiri di sana masih belum melepas jaket naya ang basah. Bentang menaisipkan waya naya di dada Bima. Sesekali masih terisak. Paklando mematikan dan meletakkan remote. Suara naya serius. Ada masalah apa sampai kami begiti? Bare pelang kerja, bukannya gisi tangan dan makan, malah berdiri di seti bertanya Sula sedang menginterogasi kami. Bima menatap ayah lalu binaya dan terakhir bela. Aki melihat jakenaya bergerak, Sula menelan kata-kata berat sebelum mengikapkan kalimat berikut naya. Mulai besok kalian semua pergi dari rumahki. Hari tempat tinggal lain selire riang Tommy haneng. Aki berdiri di ambang pintu dapur seperti membati. Aki tidak menyangka Bima akan mengatakan itu secara langsung. Sekalipun aki lelai dan sering menangis beberapa hari terakhir dan terkadang berharap kami hanya tinggal bertiga lagi. Aki tidak pernah meminta naya untuk menghisir mereka. Hanya satu kalimat tapi rasanya seperti Peter ang menamar di dalam apartemen. Bilaras ang pertama berdiri. Apa katamu? Kami menghisir orang tuamu sendiri Bima. Suara naya melengking maar dan tidak percaya. Bela juga berdiri. Ponselnya jatuh ke sofa. Mas Bima, kami kenapa? Tiba-tiba saya menghisir. Kami. Apa Mbak Dalia bilang sesuatu sama kami? Aki segera menggeleng. Tidak, Aki tidak bilang apa-apa. Tapi jari telenyek bela sudah menidengki matanya cepat memera. Hak isa pira-pira. Sejak jari menanti Mas Bima berubah. Dili aki ang paling dia sayang. Apa ang cinta dia berikan? Sekarang baru beberapa hari kami di sini, Mbak sudah kesal. Hebat juga ayah, Mbak. Aki tersyik. Aki tidak pernah meminta Bima menghisir siapapun. Aki bahkan selalu bilang Aki masih kuat. Dan sekarang hanya dengan satu ikapan bela, Aki menjadi istri yang ang mengasih suaminya untuk melawan kelihayannya sendiri. Pak Lando memikul meja dengan keras. Kanker kopi bergetar. Bima, Yoha bikarami. Kalau bukan karena kami ada di mana sekarang?
Bisa beli apartemen ini yadi insineer bekangka iti karena kami ang membesarkan sekarang. Hanya karena istri cemberut beberapa kali kami mau menghisar kami. Bima memperat belikannya pada bentang. Ya tidak langsung menjawab. Aki melihat rahangnya mengeras tapi suaranya tetap rendah. Aki tidak menghisar kalian karena Dahlia cemberut. Aki mengatakan ini karena apa yang kilihat sudah cukup. Bilaras tertawa geter mulai menangis. Cukup melihat apa? Kami baru beberapa hari tinggal di sini. Istri Kima masak beberapa kali. Siola Dinia sudah rente. Di keluarga lain bayar menanti melayani mertua. Ada anak seperti ini. Ibu belum bicara sudah membela istri. Aki mendekati Bima dan menarik lengan bayinya pelan. Aki takut. Aki takut keluarga ini hancur pada pangki. Aki takut ia disebut anak deraka. Bima, sudah. Aki tidak apa-apa. Aki masih kuat. Bima menatapki dan matanya saat itu lebih menakutkan daripada hinan ibinaya. Ya menatapki sebagai seseorang yang sudah berkali-kali mengatakan tidak apa-apa sampai Aki senderipun percaya. Dengan lembut ia berkata, tapi cukup untuk didengar semua orang, tapi Aki sudah tidak kiat lagi. Aki terhenti. Dengan kata-kata sederhana itu, air mataku mengalir deras. Aki segera berbalik. Tidak ingin mertuaki dan bela melihatki menangis. Tapi untuk apa lagi bersembunyi di rumah ini Aki sudah menaikkan lelaki, sedikit, bahkan malam-malam saat Aki menangis sambil menedarkan anaknya. Pada akhirnya satu-satunya yang melihat semuanya dengan jelas adalah suamiku. Bela menangis tersedih-sedih. Ya berdiri memegangi dadanya Siola sangat teraniaya. Karena dia mas Bima yade berani bicara begitu pada ayah dan ibu. Aki ini adik kandungnya. Aki baru datang ke sini dan belum pernah pikirkan. Lalu mas mau menghisarki masih menganggap kami keluarga. Bima menatapnya dengan dingin. Dalam sebuah keluarga tidak ada orang yang hanya didik-didik sementara istri kakaknya menggendong anak dengan satu tangan dan memasak dengan tangan lainnya, lalu menggunakan kaki sebagai alasan. Bella tidak bisa menjawab, tapi tak lama kemudian ia menoleh pada Bilaras. Lihatkan. Sudah Ki bilang, Mbak Dahlia itu tidak sesederhana kelihatannya. Di depan baik tapi di belakang kita pasti dia menghasut Mas Bima. Bilara segera memeluk putranya dan menatap kita yam. Dahlia, Aki tidak menangka kelakianmu sebirik itu. Kekira kau baik. Ternyata engkau pendiam tapi hatimu bisik. Aki hanya berdiri tangan kita terkepal. Aki ingin mengatakan bahwa Aki tidak menghadi. Aki tidak menghasut Bima untuk menghisar mereka dan Aki tidak ingin ini terjadi. Tapi sebelum Aki sempat bicara, Bima melangkah ke depanki, melindungi kaki. Jangan libatkan Dahlia dalam hal ini. Aki ang bicara, Aki ang memutuskan. Tiba-tiba Pak Landu berdiri wajahnya merah padam. Hebat sekali kamu ayah. Karena sudah punya istri, kami yade tidak ada harganya lagi bagimu. Kekatakan padami, istri itu bisa diganti, tapi orang tua hanya ada satu. Kata-kata itu seperti tamparan yang mendarat di wajahku. Aki menendek bukan karena Aki salah, tapi karena itu sangat menakutkan. Di mata mertuaki, Aki hanyalah sesuatu yang bisa diganti. Istri anaknya dan cucunya sendiri yang suaranya sudah serak karena menangis, tidak ada harganya baginya. Bima menatap ayahnya. Ini pertama kalinya Aki melihatnya tidak minder. Istriku bukan barang yang bisa diganti seperti bayi. Dahlia adalah ibu dari anakku. Dia adalah teman hidupku selamanya. Jika di rumah ini dia diperlakukan seperti pembantu, Aki lebih baik disebut anak tidak berguna daripada menjadi suami yang tidak berguna. Idara diriang Tommy menjadi berat. Hanya suara rintikian di luar yang terdengar jelas. Bintang sudah tertidur di bayi ayahnya. Mungkin karena terlalu lelah menangis. Aki memandangi wajah polos anakku dan pengheng suamiku yang membelaki.
Seliere diriki gemetar. Aki taisi yaksot ini rima ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Tapi anehnya detengah ketakutanki ada perasaan hangat yang masuk ke dalam hatiku. Karena setelah sekian lama menahan diri, akhirnya ada seseorang yang berbicara enteki bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Setelah kata-kata Bima, suasana menjadi sangat yenang. Pak Lando berdiri bersandar demi ya. Laras memeluk bela yang terisak-isak. Tapi de balik isak tangis iti, aku melihat bela meleraki pena tudihan. Aku tahu ketika Bima membelaki, aku akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Bela menaika air matanya, suaranya bergetar. Mas Bima, tidakkah kami merasa keterlaluan? Aku baru di sini beberapa minggu. Aku tidak menghabiskan makanan kalian. Hanya karena Mbak Dahlia kesal, meskipun dia tidak bilang langsung, dia mengenakan mie untuk menghisar kami. Hebat sekali Mbak Dahlia. Diam-diam tapi berhasil menghasilkan selera keluarga kita. Aku cepat-cepat bicara. Bela, itu tidak benar. Jangan bicara lagi. Puting Isabel lalu menoleh pada Laras. Air matanya semakin deras. Lihatkan dia hanya diam tapi dia merencanakan semua ini. Dia ingin hanya dia, suaminya dan anaknya yang ada di sini. Bagi dia, kita ini hanya beban. Laras menatapki bibirnya terkotip rapat. Dahlia, aku benar-benar tidak menyangka. Kekira engkau baik, makanya aku bersikap baik padamu. Ternyata engkau mengumpulkan setiap hal kecil, kima sedikit memasak, mencisi, dan pikirkan rima. Kau sudah membuat suamimu bertengkar dengan keluarganya. Tenggorokan kita terikat. Sedikit memasak, mencisi, dan pikirkan rima. Bagaimana bisa de milik mertuaki semua kelelahanki dari pagi hingga malam terdengar seperti memingat dan kering di halaman. Aku berusaha menenangkan suaraku. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang ibu kepada Bima. Saya juga tidak mengasutnya untuk menghisar ibu dan yang lain. Saya hanya tidak bisa menjelaskan putung Pak Lando. Kalau wanita di rumah tidak bisa bersabar, bagaimana bisa ada kedamaian? Menanti zaman sekarang hidupnya terlalu enak, makanya sedikit-sedikit menangis. Dili kalau desire mertia, menanti langsung lari dan tidak ada yang mengela. Aku menendek. Perasaanku menjadi dingin. Dili pikir jika aku bersikap sopan dan sabar, mertuaku akan mengerti. Tapi ternyata ada orang yang tidak perlu mengerti. Mereka hanya perlu kau diam agar mereka bisa terus berpikir bahwa mereka benar. Bima mendidikkan bintang di kursi dekat Mia. Anak itu sudah tidur tapi sesekali masih gemetar. Bima menailimitinya dengan kain tipis, lalu menatap semua orang. Aku ilangi Dahlia tidak mengasutki. Yestri dia ang selalu bilang jangan diperpanjang. Dan karena dia selalu bersabar, itulah ang membuatki semakin tidak tahan. Laras tertawa kering. Sabar soal apa? Dia kan tidak bekerja. Wajar kalau dia ang mengerjakan pekerjaan rima. Ada orang tua dan adikmi di sini. Masa kami ang harus melayani Naya? Bima menatap ibu Naya, matanya tidak berubah. Ibu menyebut Naya pekerjaan rima. Baiklah, akan ketaya. Siapa ang membiarkan kopi bapak setiap pagi? Siapa ang memasak bubur untuk semua? Siapa ang belanja ke pasar di tengah hian? Menggendong anak sambal mencisi piring. Mencisi bayi bela karena takut resak di mesin gizi. Siapa ang membereskan piring dan gelas kalian demi ya? Bayi bela merah. Mas Bima banyak sekali bicaranya. Aku kan tidak menerima. Aku hanya minta tolong. Bima menoleh pada adiknya. Minta tolong itu sesekali. Kalau setiap hari kau menere kakak iparmi dari handuk, air kopi, sampai bayi, itu bukan lagi minta tolong, itu namanya menjadikan dia pembantu. Bela hendak menjawab, tapi Bima tidak memberinya kesempatan. Kau sudah 29 tahun, bukan lagi 5 tahun. Kau punya tangan, kaki, punya ponsel untuk memesan boba.
Kau bisa tirin sendiri untuk mengambil naya. Kau tai warna kekimi, kau bisa siaran langsung Yolan. Kau tai kara mengatakan bahwa wanita harus merawat diri. Lalu kenapa piring bekas makan sendiri tidak bisa kau kisi? Warna waya bela berubah. Ya menule pada bilaras memun. Mas Bima membiat kisula ula aki ini benali. Bilaras langsung memikul meya. Bima, begitika karami bicara pada adikmi. Dia perempuan dan bare di sini. Bikana kasihan, malah kau permalukan di depan istrimu. Bima terdiam sejenak. Aki melihat yak kesedihan di mata Naya, tapi hanya sesaat. Suara Naya menjadi lebih tenang. Menayangi adik bukan berarti Aki membiarkan Naya memperlakukan istriku seperti pembantu. Menjadi seorang kakak bukan berarti Aki akan menuleransi semua sikap tidak hormat Naya pada kakak ipar Naya. Bela menangis kencang. Kapan Aki tidak hormat? Aki memanggil Naya. Dia selalu cemberut kalau melihatki. Aki menatap Naya. Aki enggan bertanya kapan Aki cemberut pada Naya. Saat Aki mencisikan setelah Naya sampai tanganki memerah. Saat Aki tiran kelube untuk mengambil boba Naya di tengah hian saat ia mengele ikan angki masak banyak diri Naya atau saat Aki memohon pada Naya untuk menggendong bentang selama 2 menit. Tapi ia takut kekenaya risak. Tapi Aki tidak bertanya lagi. Ada pertanyaan yang tidak bisa jawaban karena jawabannya sudah ada di hati orang yang mendengarkan. Pak Lando menyalakan rokok. Ia mengisap Naya dalam-dalam dan berkata, Bima, kekatakan padamu membesarkan anak itu tidak mudah. Sebagai anak, kau harus tahu posisimu. Istri bisa kau ayari, tapi kalau kau mengabaikan orang tuamu, seumur hidup kau akan disebut anak deraka. Kata-kata membesarkan anak membuat Bima sedikit terhenti. Sangat cepat. Jika tidak diperhatikan, tidak akan kentara. Tapi Aki istri Naya dan Aki melihat bagaimana genggaman Naya de pengheng bentang mengerat. Saat itu Aki belum mengerti mengapa ia begitu terluka oleh kata-kata itu. Kekira mertua Aki hanya mengingatkan tentang yere paya mereka seperti ayah pada imam Naya. Baru berhari-hari kemudian Aki tahu bahwa di balik kata-kata itu ada luka mendalam yang disembunyikan Bima selama bertahun-tahun. Bima menunduk menatap anaknya yang tertidur dan perlahan berkata, saya menghargai pengorbanan bapak dan ibu. Tapi itang bidi itu tidak berarti saya harus menonton istri saya diperlakukan seperti pembantu. Mata belaras membelalak. Siapa yang memperlakukannya seperti pembantu? Bima langsung menjawab. Cara kalian memperlakukan Dahlia. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke tengah riangan. Belaras berdiri. Kirang ayar kau Bima. Hanya karena seorang menanti. Kau bicara begitu pada kami. Bima juga berdiri. Bentang bergerak. Aki segera mendekat untuk mengambil anak itu. Bima menaikkan bentang padaki, matanya melembut saat menatap kami berdua. Lalu ia kembali menghadap orang tuanya. Saya tidak kirang ayar Bi. Saya hanya meliraskan. Sejak kalian dan Bella datang, Dahlia tidak pernah mengeluh padaki. Tapi itu bukan berarti kalian bisa seenak Naya. Dia istriku. Dia manusia. Dia bukan bayangan di dapur. Aki memiliki anaki dan armataki tempah ria. Aki memalingkan waya karena tidak ingin mereka mendengarki menangis. Bagi seorang istri terkadang pembelaan besar tidak diperlukan. Cukup dimengerti oleh suami sudah bisa menghapus semua lelah. Bella menggigit bibir dan menatap kita yang senangkan. Kami gara-gara kami Mas Bima jade berani melawan orang tuanya. Bima memutung Naya. Bella, mulai sekarang jangan panggil Daliambak jika di hatimu engkau tidak benar-benar menghormati Naya sebagai kakak ipar. Dan jika kalian masih mau tinggal di rumah ini, ira sampami sendiri dan hormati istriku. Bella terdiam. Mungkin sejak kecil Bima tidak pernah bicara seperti itu pada Naya. Ya terbiasa dimanja, terbiasa dimaafkan oleh suamiku. Tapi sekarang air mata Naya tidak lagi mempan.
Pak lando mematikan rukuk naya di aspak. Singkat naya, kau tetap menghisar kami. Bima menatap ayah naya. Suara naya tidak. Menenghe tapi setiap kata naya jelas. Saya tidak menghisar kalian ke jalan. Saya beri kalian 2 hari untuk mencari tempat tinggal lain. Saya akan bayar hotel untuk beberapa hari pertama. Tapi rumah ini bite ketenangan untuk istri dan anak saya. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, kita tidak bisa tinggal di bawah suatu atap. Bilaras terkilai de kersi sambil memegangi dada naya. Tuhan, apa kalian dengar? Dia menggeserki. Aki ang membesarkan naya, tapi dia lebih memilih istri naya. Mendengar itu, dadaki pere. Aki tahu Bima juga terluka, tapi kali ini ia tidak mendekat untuk menenangkan ibu naya seperti biasa. Ia tetap berdiri tegak, pinggang naya liris tapi tampak sendirian. Aki menggendong bentang di belakang Bima. Anak itu tidur lelap. Aki menatap suamiki, riang tami ang panas dan menaisakan, dan kaki-kaki bela ang mensingkeram erat pinggiran sofa. Di sanalah Aki sadar batasan pertama dalam sebuah keluarga terkadang tidak dibuat dengan teriakan. Batasan itu dibuat dengan suatu kalimat tenang setelah terluka begitu dalam. Malam itu tidak ada ang makan bersama. Sapige ang keng teller goreng naya sudah keras. Biasanya selelah apapun Aki akan memanggil mereka semua untuk makan. Tapi malam itu rasanya ada diri di tenggorokanki. Aki hanya menayopi bentang dengan bibir membiarkan sisi, lalu masuk ke kamar. Di riang Tommy, Aki masih mendengar isak tangis Bilaras. Terkadang ia sengaja mengeraskan suara naya agar kami dengar benar kata orang. Seperti memelihara ilar. Istri naya menangis sedikit saya. Kita sudah dianggap orang lain. Bela membanting pintu kamar dengan keras hingga bentang menangis lagi. Pak Lando tidak bicara, tapi ia duduk di riang Tommy sambil merokok tanpa henti. Bau asap ang masuk ke kamar bercampur dengan bau hian membuat dadaki sesak. Aki memeluk anaki dan berbisik, sabar ayah nak. Mama di sini. Bentang sudah lelah menangis, matanya bengkak. Penyesalan menelimiti. Seandainya Aki lebih sabar sedikit lagi, apakah akan jade begini? Seandainya Aki tidak menere bela menggendong bentang, apakah Bima tidak akan terjepit? Pintu terbuka dan Bima masuk. Ia sudah berganti pakaian. Rambutnya masih agak basah. Wajahnya tenang, tapi Aki tahu ia lelah. Kelelahannya bukan di tubuh, tapi di matanya. Dengan pelan Aki bertanya, sudah makan? Aki panaskan lauknya. Ia menggeleng. Engak isa. Aki engak lapar. Tapi sejak sore tadi ia belum makan. Nanti saya Aki makan. Kalian tidur saya. Aki duduk di tepi tempat tidur. Bima, gimana kalau besok Aki minta maaf saya sama ibu biar selesai? Ini kan salahki juga. Ya langsung menoleh padaki. Bukan marah, tapi kasihan. Apa salami? Aki menendek karena Aki hak bisa menyeimbangkan diri. Aki menanti. Tapi Aki biarkan kalian bertengkar. Aki takut kami disebut anak deraka. Bima duduk di sampingki. Suaranya dalam tapi jelas. Dahlia, dengarkan Aki. Ang salah itu bukan orang ang diperlakukan buruk lalu diam-diam menderita. Ang salah adalah orang-orang ang melihat kelelahan tapi masih menganggap itu kewajibannya. Aki menggigit bibirki. Mataki mau tempa lagi. Ya menaikkan mataki dan berkata, jangan minta maaf untuk kesalahan orang lain. Dengan suatu kalimat itu, hatiku seperti diremas. Aki sudah terbiasa minta maaf karena rumah kotor, makanan telat, atau anak menangis. Aki sampai lupa bahwa ada hal-hal yang bukan salahki. Bima keluar dari kamar setelah bentang tidur. Aki berbaring di samping anaki tapi tidak bisa tidur. Dari villa pintu Aki melihat naya duduk di kursi meja makan. Pinggang naya membengkak. Wajah naya diterangi cahaya ponsel. Ian di luar tidak berhenti.
Kening gaan terima terasa menakutkan. Tak lama kemudian, aki mendengar Bima menghela napas panjang. Aki bangkit. Ada apa? Ya tidak langsung menjawab, hanya menatap layar ponselnya. Aki keluar dan menitip pintu agar bintang tidak terbangun lalu mendekatinya. Ada masalah. Bima menaikkan ponselnya padaki. Itu aplikasi mobile banking. Aki tidak pandai soal angka, tapi Aki melihat riwayat transaksi berwarna merah selama 2 bulan terakhir. Rp 000, Rp 7.000, Rp 2.000, lalu Rp 40.000 dan ada Rp 10.000 lagi beriritan. Aki menatapnya. Kenapa kami transfer sebanyak ini? Bima menatap Ki. Suaranya rendah. Bukan Aki ang transfer. Aki merinding. Maksud mi? Ya meninjek setiap baris. 9 transaksi. Totalnya serep Rp 200.000 semia dikirim ke rekening bank ang tidak dikenal. Kami tidak kenal orang-orang ini. Yang menggeleng. Tidak. Yang dari kantor ada di rekening lain. Rekening ini untuk kebutuhan rumah kita. Yang menekan detail transaksi. Ada hanya jam 10. Pagi jam. Siang dan lewat jam 00 malam. Dengan serius Bima berkata, lihat jamnya. Jam 10 pagi tanggal 4 Aki lagi de projek. Ponselki kit tanggal de riang rapat. Jam siang tanggal 12. Aki sedang memeriksa adikan siemen tidak pegang ponsel. Ya berhenti matanya nonar. Dan ang hari ini Aki sedang di kamar mandi. Ponselki di riang Tommy. Aki langsung teringat. Hari itu bilaras meminjam ponsel Bima untuk melihat foto bintang karena ponselnya mati. Bela didik de sebelahnya dan berkata, sini Bi. Aki ayari kara zomen. Aki sedang di dapur jade tidak memperhatikan. Dengan liri Aki berkata, apa Bi pinjam ponsel ni? Aki tidak menyelesaikan pertanyaan Ki karena Aki sangat takut dengan apa yang Ki pikirkan. Sekalipun kelakian mertua Ki birik, Aki tidak menyangka ia akan menainte yang anaknya. Bima tidak menjawab. Ia membuka pesan. Tidak ada tidak ada notifikasi dari bank. Bersih, keningnya berkerit. Kalau ada transfer pasti ada Di mana pesannya? Aki melihat layar. Mungkin ada yang menghapus. Mendengar pertanyaan Ki, kami berdua terdiam. Bima bangkit dan masuk ke kamar. Kekira ia akan memeriksa bintang, tapi saat keluar, ia membawa ponsel lamanya. Itu ponselnya dili ang tersinkronisasi dengan emailnya sebelum ia simpan. Ia menyalakannya. Itu adalah 10 menit terpanjang dalam hidup Ki. Aki tidak di sampingnya. Tangan Ki dengan. Kamar mertua Ki senai. Tapi keningan itu sula ada ang mengawasi kami dari kegelapan. Saat ponsel menyala Bima membuka emailnya. Di sanala muncul semua verifikasi dan notifikasi transfer. Meskipun terhapus di ponsel utama, semuanya tersinkronisasi di email ponsel lama. Yang mengkucukkan waktunya sati persati. Semuanya pas. Aki menitip melitki. Tenggorokan kita sembat. Ayo Tuhan. Bima tidak bergerak. Aki melihat bagaimana genggamannya pada ponsel mengerat sampai irat-irat di tangannya terlihat. Tapi ia tidak memukul ia. Ia tidak berteriak. Ia tidak menyerbu ke kamar untuk bertanya. Ia tetap diam dan keheningan itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Setelah beberapa saat, ia berkata, ada yang menggunakan ponselki untuk mengambil Setelah transfer pesannya dihapus. Dengan gemetar Aki bertanya, siapa yang bisa melakukan itu? Bima memejamkan mata sejenak. Orang yang tak kata sandiki yang bisa memegang ponselki tanpa Aki curiga. Aki teringat saat Bilar laras meminjam ponselnya saat belang akan menginstalkan aplikasi baru untuk Bima atau saat Pak Lando didik de kursi ang posisinya tepat melihat pintu kamar mandi. Hal-hal kecil ang kekira tidak berarti tiba-tiba terhubung seperti rantai ang dengan.
Kami mau bicara dengan bapak dan ibu sekarang. Yang mengeling. Belum. Kalau aki tanaya, mereka akan mengelak. Aki ingin melihat dengan mata kepala ki sendiri. Aki mengerti maksudnya. Di rumah kami ada chef kecil di sudut ruang tamu. Bima memasangnya dulu karena kami berencana menyewa penghasa untuk bintang. Setelah tidak jadi, aki lipat tentang chef itu. Bima membuka aplikasinya. Yang memilih penyimpanan slot. Muncul rekaman pada jam-jam transaksi itu terjadi. Aki gemetar. Dalam hati ada suara yang memohon. Tolong jangan mereka. Semoga ini hanya kesalahan. Semoga masih ada yang bisa diselamatkan dari keluarga ini. Tapi beginilah hidup. Jika rahasia disimpan terlalu lama, baunnya akan tersiam juga. Bima memutar video pertama. Layar berputar dan menampilkan riang Tommy kami sore tadi. Ponsel Bima tergeletak demi ja. Lalu sebuah bayangan perlahan mendekat. Aki menahan napas. De video laras keluar dari kamar. Ja melirik ke pintu dan ke dapur sebelum mengambil ponsel Bima. Ja mengetik kata sandi. Ibitai kata sandimi. Bima tidak menjawab. Dari kamar. Bela keluar dengan pi memegang ponselnya. Ja membengke ke arah ponsel Bima dan berbisik. Karena chef ada audionya, kami mendengar. Ayo bi. Tekan transfer. Nomor rekeningnya sudah kekirim ke messenger. Cepat, nanti utnaya ke biru hangus. Aki menitip melit. Jari bi laras ahak gemetar, jare belapanik dan menarik ponsel itu sedikit. Sini. Aki saya. Kenapa gemetaran se, Mas Bima? Masa de kamar mandi. Kop masa lama. Tiba-tiba Pak Lando muncul di sofa. Ja tidak kaget. Ja hanya melirik ke arah kamar mandi dan berkata, cepatlah. Kalau dia keluar, rencana kita gagal. Bila kita remang. Ibinaya memegang ponsel. Adiknya membacakan kode, ayahnya mengawasi. Tidak terakhirkan lagi mereka berkomplot. Bela mengembalikan ponsel itu pada bilaras. Nah, sudah habis pesan utnaya sama notifikasi dari bank. Belar laras melakukannya. Setelah itu, ia meletakkan kembali ponsel Bima demi ja. Bela bahkan merapikannya agar terlihat seperti tidak ada yang menainte. Video berakhir shot Bima keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah kiep. Ia mengambil ponsel dan melihat jam. Sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saya dirampok. Aki terpana. Seluruh rumah henen. Tidak ada suara dari kamar mertuaki. Tidak ada suara dari Bela. Tapi keinginan itu menjadi menakutkan. Bima memutar video dia dan ketika. Hari yang berbeda, bayi yang berbeda, tapi cara yang sama. Transaksi. Totaal 200.000. Bukan kecelakaan, bukan kelemahan sesaat. Itu direncanakan. Bima panggilki, tapi suaraki serak. Aki tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkannya. Bagaimana bisa tenang jika ditipu orang lain saya sudah sakit? Apalagi jika ibu, ayah, dan adikmi sendiri yang menggunakan kepercayaanmi untuk mencuri yangmi, Bima mematikan ponselnya. Ya hanya didik di sana. Aki menatap bayangannya dan hatiku seperti diremas. Ya sangat menyayangi keluarganya. Ya membelikan kursi piat untuk litit ayahnya, vitamin untuk ibunya, ikut paten hansat belahan di ponsel. Dan ini balasannya. Lama sebelum Bima bisa bicara. Dahlia, maafkan Aki. Aki tergiat. Untuk apa ia menatapki? Matanya meraut tapi ia berusaha tetap tenang. Karena Aki membiarkan tinggal bersama orang-orang seperti itu. Kekira mereka hanya ya demilit. Aki tidak menyangka ia tidak melanjutkan kalimatnya. Mungkin terlalu sakit untuk diucapkan. Aki memegang tangannya. Tangannya lebih dengan dari tanganki. Kamu tidak salah. Kamu hanya percaya pada keluargamu.
Bima tersenem poet. Kalau salah menore keperkaan istri dan anak ang ya di korban, apa ang akan kami lakukan? Kami akan bicara dengan mereka besok. Bima menggeleng. Jangan delay. Kalau aki tanaya, mereka akan menangkal. Aki harus tahu apalagi rencana mereka. Karena kalau mereka bisa menghambur 200 juta, mereka tidak akan berhenti. Apalagi mereka pikir aki belum tahu. Bima berdiri. Ya menghambur dompet naya dari kamar, sebuah dompet kilat hadiah dariku. Ya mengeliarkan semua yang tinai dan hanaya menaisakan satu karti atm kadanghan ang sudah diblokir. Apa rencanamu tanyaki? Akan kita halkan ini demi ya. Aki mau lihat apakah mereka akan membikannya. Aki merinding. Aki tidak mau melihat kebenaran bare lagi. Tapi aki tahu Bima harus menyaitlikah ini sendiri. Kisukan harinaya Bima bangun pagi-pagi. Ian lagi. Aki menghawasanaya sambil membiat sisi entik bentang. Saat ia merapikan cara kemeyanaya di depan Ferman, ia meletakkan dompetnya di samping remote demi yang Tommy. Seolah-olah suami ang terbiri-biri dan lupa membawa dompet. Hati-hati kataki. Ia menatapki lama. Aki tahu ia tidak akan pergi ya. Aki masak ke dapur dan memasak bubur bentang. Riang Tommy menyade sepi. Tidak ada ang minta kopi, tidak ada ang menera-nera. Beberapa waktu kemudian Bima menceritakan apa yang terjadi. Setelah pergi, Hanaya parkir di sebuah kafe di tengah jalan. Ia membuka ponsel dan menonton dari Steve. Katanya Hanaya sangat dingin, masih berharap Hanaya tidak akan menaintai dompet itu. Tapi harapan itu cepat pipes. Sekitar jam 00 pagi bela Keliar. Ia langsung ke meja dan mengambil dompet itu. Ia membukanya dan cemberut. Laras Keliar. Die chief Bima mendengar percakapan mereka. Dompet mas Bima kosong, B. Kartinaya juga sepertinya diblokir. Kening Laras berkerit. Ponselnya mana? Dia bawa. Dia lebih hati-hati sekarang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti malam Aki akan minta saya tabungkan Dahlia entik bentang. Aki lihat tempo hari dia simpan di lasi. Ada sekitar juta. Mata later belalak. Dia penaya tabungkan sendiri makanya kelihatannya baik. Ternyata sama saya. Oke B. Belang saya bapak bite yang entik berobat. Kalau dia tidak kose, kita biar dia kelihatan ya di depan Mas Bima. Saat Aki sedang menayopi anaki bibir, Aki tidak tahu bahwa itulah ang sedang mereka bicarakan di belakangki. Yang reptin juta itu adalah tabunganki dari sisa yang bulanan Bima dan hasil menjual beberapa perlengkapan lama bentang. Itu dana dari jika anaki sakit. Tapi sekarang mereka ingin mengambil yang itu untuk membayar entah apa. Sekitar jam 09 pagi Bima menelepon. Kami di mana? Menayopi bentang. Kami sudah di proyek. Sudah. Jangan pernah kose yang ke siapapun hari ini. Ayo, apapun alasannya jangan kose. Aki terdiam. Ada apa? Nanti kiseritakan. Suara harinaya yang sedikit reda. Laras memanggil kiker yang Tommy. Saat Aki mendekat, mereka bertiga sudah duduk. Laras meletakkan selembar kertas terlipat demi ya. Bapakmi harus diperiksa. Ini resep dari dokter. Beri ibu rep juta untuk beli obat. Aki melihat kertas itu. Fotokopian resep ang sudah kisam dan lama. Ada tulisan rincian biaya. Periksa lab obat. Totalnya persis per 0 juta. Aki memelik bentang erat-erat. B. Kapan bapak periksa? Saya tidak lihat beliau keluar hari ini. Vaya Laras langsung masam. Ibu mau beli obat pakai resep lama. Ini nawa orang tua. Apa ibu bersanda? Atau kau pikir ibu mengharang cerita untuk ambil yang mi? Bukan begitu ibu. Tapi 0 juta itu terlalu besar.
Saya harus tanaya bima dili. Belater tawa mengina. Hebat sekali Mbak Dahlia. Yang entek bapaknaya sendiri masa harus tanaya suami. Mas bima ang kerja, Mbak ang simpan yang. Sekarang mertia sakit. Banyak sekali alasannya. Bela yang ang kisimpan iti dana dari rat entek bentang. Kalau yemlanaya besar, bima harus tai. Bilar memikul kanker demi ya. Yang bentang iti bikan yang keliarha ini. Aki sayang ciciki, tapi bapak mi sakit. Kau mau biarkan dia terboreng di sana hanya karena engkau pelit. Aki ingin sekali menangis. Aki tidak pelit jika Pak Lando memang sakit parah, tapi karena mereka tidak di sana siula menengi Aki yate ke dalam perangkap mereka. Aki tai ini bikan entek membeli obat. Sebelum bela sempat menjawab, binti terbika. Bima masak. Boy kime janaya basa. Ya tidak melepas sepertinya. Ya melihat resep demi ya, bentang ang menangis, dan tangan bela ang thriller padaki. Ada apa ini? Bilaras langsung menangis pira-pira merayak. Bagislah kami datang. Aki minta pernah yita pada Dahlia entek obat bapakmi, tapi dia tidak mau kasih. Bapakmi sudah sakit di rumah ini, masih juga pelit mengeliarkan yang. Bima mendekat. Ya mengambil resep itu dan melihatnya beberapa detik. Matanya menjadi gelap. Kapan bapak periksa? Aki hanya ambil dari resep lama. Resep dari bulan apa? Bilaras terhahap sebelum berteriak. Kenapa engkau bertanya sula Aki ini penyat? Bima tidak menjawab. Ya merubah kertas itu menjadi dia, merubahnya lagi, lalu meletakkannya demi ya. Kalau memang entek obat, kita ke rumah sakit entek periksa. Tapi kalau kalian mengeliarkan kertas tidak jelas entek memaksa istri mengambil yang bentang, itu tidak ada gunanya. Mas, teriak Bela. Mas Bima pikir kami memalsukan resep. Bima menghadap adiknya. Aki tidak bilang kalian memalsukan. Tapi mulai sekarang, jika ada ang menainte saat simpen yang istri dan bentang, kalian pergi dari rumah ini malam ini juga. Bilaras memerah karena marah. Kau mengancam hanya dia medalya itu. Saya melindungi istri saya, jawab Bima. Kau sudah gila. Teriak Bela. Jangan-jangan kau sudah kena pelit istrimu itu. Kima yang sehati sula kami ini malang. Yang sehati. Bima meletakkan tas keryanya dan membukannya. Ya mengeliarkan laporan rekening bank dan meletakkannya di depan. Mereka. Baiklah, kalau kalian mau bicara yang, mari kita bicarakan. Bima mengeliarkan ponselnya ang sudah memutar video ctif. Di video itu terdengar jelas suara Pak Lando. Cepatlah, kalau dia keluar, rencana kita gagal. Bilaras terdiam. Picat pasi. Bela minder. Bima meletakkan laporan bank. 9 transfer. Totaal 200 juta. Jelaskan padaki apa itu yang sehati. Bilaras menelan lidah. Tidak, kami tidak ambil. Kami hanya pinjam sementara. Pinjam tanpa izin menggunakan ponselki dan menghapus op. Bima menggeleng. Ya berdiri. Aki beri kalian waktu sampai besok untuk menjelaskan kemana kalian gunakan yang setengah miliar itu. Setelah berkata begitu, ia menarik ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu Aki mendengar mereka bicara. Aki tidak kiat lagi. Isak Bela. Kata penahi itang. Kalau Aki tidak ada yang dalam 3 hari mereka akan datang ke sini. Jangan keras-keras nanti Bima dengar. Teger Bilaras. Dia sudah tahu soal 00 juta itu. Dari mana Aki dapat yang? Itangki sudah sampai 1 miliar. Aki titipi investasi online. Aki membeki di dalam kamar 1 miliar. Pantas saya Aki mendengar Pak Lando bicara. Besok kita sire Bima tanda tangan surat jaminan. Kita jadikan apartemennya ini sebagai akhinan. Dia tidak akan bisa menolak. Kawan adiknya.
Kisukan harinea bima keliar. Di atas miya seda ada sirat-sirat akharya menyade penyamin itang bela sebesar miliar dengan akhinan apartemen kami. Tanda tanghani ini bima kota Paklando. Dia adik mi. Siapa lagi ang akan saling bantu kalau bukan kita? Bilaras menangis lagi. Bima, tolonglah. Adik mi sangat bite. Bima mengambil pulpen menatap mereka dengan serius, lalu meletakkannya kembali. Aki tidak akan tanda tangan. Apa? Teriak Paklando. Kau akan biarkan adikmu mati. Aki tidak akan membiarkannya, tapi Aki tidak akan mempertaruhkan hidup istri dan anaknya untuk kesalahannya. Jawab Bima. Tiba-tiba ada suara gedorong keras di pintu apartemen. Bella, Bika. Aki tahu kau di dalam. Teriak suara pria yang keras dari lorong. Bella langsung bersembunyi di belakang Ibinea. Itu mereka, Mas. Jangan dibika. Tapi Bima membika pintu. Tiga pria berdiri di luar. Yang di depan adalah seorang penaga hitam. Saya Hector. Adikmi Bella penaya itang pada kami rep miliar harus dibayar sekarang atau kami sita semua barang di sini. Bella menangis kencang. Belum ada, Pak. Beri saya waktu lagi. Hector menoleh pada Paklandi. Kalian bilang kalian sekeluarga yang akan tanggung jawab. Bilaras mensingkiram lengan Bima. Bima, tanda tangan sekarang. Kalau keluarga de banding tai mau ditaruh di mana muka kita, tolonglah. Bima menepis tangan Ibinea. Aki bisa bantu kalian, tapi tidak dengan Rima dan yang istriku. Bilaras akhirnya meledak. Tebal sekali kami tidak tahu dienteng. Kau itu kima anak penghit. Kalau bukan karena kami ang memenghit me waktu immer 17 tahun, kau mungkin sudah mati di jalanan. Kau bukan darah dogen kami, tapi kami beri kau makan. Sekarang adikmi bite bantuan. Kau malah begini. Kami semia terdiam. Anak penghit. Bima tidak pernah cerita padaki tentang ini, tapi ekspresi Bima tidak berubah. Ia menatap Ibinea ang mereka. Aki tahu aki anak penghit, Bi. Sudah lama aki dengar waktu ada hayatan di kampung. Makanya seumur hidupki, aki berikan segalanya untuk membalas budi. Aki sekolahkan Bella, aki berikan yang, aki belikan perabotan. Tapi bukan berarti istri dan anaknya harus ikut menanggung. Bilaras menangis. Bella darah dogenki. Kau hanya anak penghit. Bima tersenyum pahit. Pantas saya begitu midanaya mencuri 200 juta karena aki hanya anak penghit. Pantas saya begitu midanaya menggadaikan Rimaki. Karena aki hanya anak penghit. Aki maju ke depan mereka menggendong bentang. Cukup Bi. Bima tidak akan tanda tangan. Dan kalau ibu terus memaksa Naya dan orang-orang ini terus membuat keributan di sini, kami akan panggil polisi. Bima langsung menelepon keamanan gedung dan Packard. Tak lama Packard datang bersama dua petugas keamanan. Mereka bicara dengan Hector dan mertuaki. Karena Bima tidak ada sangkut pautnya dengan itang itu dan tidak menandatangani apapun, para penahi itang itu pergi dengan. Peringatan untuk menyelesaikan masalah ini dilengkungkan mertuaki di kampung. Bella diminta keterangan lebih lanjut oleh keamanan terkait laporan Bima atas pencurian 00 juta. Seming berlali. Kami berkemas. Kami meninggalkan apartemen itu dan menyewa sebuah rumah kontrakan di Depok. Kisah saya tak pernah akak tua. Tapi di malam pertama kami di sana, bentang tidur nenek sampai pagi. Aki melihat Bima sedang membuat sisi dan merasakan kedamaian yang sudah lama kirindukan. Kami mendapat kabar dari Packard bahwa Paklando dan Bilaras terpaksa menjual sepetak sawah mereka di banding untuk membayar sebagian itang Bella. Pada akhirnya Aki mengerti bersabar itu baik, tapi bersabar hanya untuk dinyak-inyak orang lain adalah menaiksa diri sendiri. Itang bidi dan cinta pada orang tua itu penting.
Tapi tidak ada siapapun yang berak mempertaruhkan nasib istri dan anak orang lain hanya untuk membayar keserakan. Keluarga tidak selalu terbiat dari ikatan darah. Keluarga adalah di mana kau dihormati, dilindungi, dan diberi kedamaian.